Beliau bertanya kepada anak yang berada di dalam kandungan, dan dengan izin Allah anak tersebut bisa menjawab dan menjelaskan siapa ayah sebenarnya. Melihat kejadian tersebut, warga yang sudah kadung memfitnah, bahkan ada yang sampai melakukan tindakan kekerasan fisik, mereka menyadari bahwa perbuatan mereka menuduh Wali Juraij melakukan tindakan asusila tersebut adalah sebuah kesalahan besar. يا للوطن يا للوطن قم الوطن إلى الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa, para pecinta, para muhibbin yang tetap setia mengikuti kajian-kajian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teriring doa kami sampaikan, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, disehatkan dan diberikan panjang umur. Para sahabat, ada sebuah cerita hikmah ketika seorang ahli ibadah yang bernama Wali Juraij, beliau dituduh melakukan tindakan asusila berupa perzinahan ketika ada pengakuan seorang perempuan yang mengaku bahwa ia mengandung anak dari Wali Juraij tersebut. Karena Wali Juraij tidak merasa bahwa ia mengenal atau bahkan sampai melakukan perbuatan yang cukup menjijikkan, perbuatan yang dipandang tidak baik oleh agama, kemudian beliau memanggil perempuan tersebut dan di hadapan umum beliau bertanya kepada anak yang berada di dalam kandungan, dan dengan izin Allah anak tersebut bisa menjawab dan menjelaskan siapa ayah sebenarnya. Melihat kejadian tersebut, warga yang sudah kadung memfitnah, bahkan ada yang sampai melakukan tindakan kekerasan fisik, mereka menyadari bahwa perbuatan mereka menuduh Wali Juraij melakukan tindakan asusila tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Di dalam ilmu fikih, menuduh seseorang berbuat asusila atau perzinahan itu masuk ke dalam bahasan hudud. Tindakan perbuatannya bernama qadab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qadab. Para sahabat, secara bahasa qadab artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut.
Pelemparan dengan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. Jadi qadab dapat menyakiti orang lain melalui perkataan. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, qadab adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah yang lebih spesifik, qadab adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik dan muslim, balik, berakal dan mampu melakukan perbuatan perzinahan. Qadab ini merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Banyak dalil-dalil yang mengungkapkan keharaman qadab ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah ditanya, apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan jalan yang sah menurut syarat, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita yang baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji lagi beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu apakah perbuatan qadab ini ada sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh syara? Tentu saja sahabat. Islam mengatur sanksi apa yang akan diterima, yang mesti diterima oleh seorang pelaku qadab. Had qadab adalah cambuk sebanyak, hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan hukuman cambuk 40 kali bagi yang budak. Karena hukuman budak itu setengah dari hukuman orang merdeka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Selanjutnya, dalam menerapkan qadab ini diperlukan syarat-syarat. Islam tidak membuka ruang untuk perbuatan tindakan semena-mena. Dalam penerapan sanksi hukum ada prosedur-prosedur, ada hukum acara yang mesti dilalui, syarat-syarat yang mesti
sempurnakan atau syarat-syarat yang mesti ada ketika seseorang yang melakukan qadab itu dianggap sebagai pelaku dan berhak ataupun wajib untuk diberi sanksi apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya yang pertama, tertuduh berzina itu adalah seorang muhsan. Pengertian muhsan di sini adalah berbeda dengan pengertian muhsan di dalam perzinahan. Dalam qadab, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berbuat zina. Berbeda dalam pembahasan zina. Muhsan dalam zina itu adalah seseorang yang pernah menikah. Yang kedua, syarat berlakunya zina itu adalah penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus qadab adalah dua orang laki-laki yang adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari si penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Lalu apakah had qadab itu bisa gugur? Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari hukuman qadab jika ada salah satu dari tiga hal berikut ini. Yang pertama, si penuduh itu dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil bahwa tertuduh telah benar-benar berzina. Yang kedua, li'an. Li'an ini adalah sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berbuat zina sedangkan dirinya tak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang adil. Yang terakhir, yang ketiga, si tertuduh memaafkan perbuatan penuduh. Maka gugurlah had qadab apabila ada 3 hal berikut tersebut. Para sahabat, para pemirsa, dari uraian singkat ini bahwa Islam syariat telah mengharamkan perbuatan menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina karena banyak akibat yang ditimbulkan. Lalu apa hikmahnya dari aturan ini? Hikmah diharamkannya qadab adalah timbulnya efek jerak, efek kehati-hatian, efek kesadaran bahwa qadab menyebabkan tercemarnya nama baik seseorang serta jatuhnya harga diri dan kehormatan di mata masyarakat. Oleh karenanya Islam mengharamkan qadab dan menetapkan had yang cukup berat bagi pelakunya. Dari kajian ini kita bisa mengkerucutkan, mengambil beberapa poin penting tentang hikmah dari penetapan qadab tersebut, yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera bahwa perbuatannya tersebut sangat tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Kisah Walid Juraij, aturan syariat qadab. Demikian Allah dan Rasulullah SAW buat. Semata-mata ini adalah untuk kemaslahatan, keharmonisan di dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terciptalah ketentraman dan ketertiban. Para sahabat,
demikianlah uraian singkat kita mengenai problematika pelanggaran hukum syariat berupa had qadab. Kita bertemu pada kajian selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.